Langit pagi di desa Sukaendah dibalut kabut tipis. Di antara barisan sawah dan aroma tanah basah, seorang pria berkacamata bulat dengan ransel lusuh berdiri di depan rumah panggung kayu yang sederhana. Namanya Damar, 30 tahun. Dokter tradisional yang lebih banyak menyembuhkan dengan ramuan dedaunan dan sentuhan hati ketimbang alat medis modern. Jangan lama-lama, Mar. Suara ibunya terdengar lirih, nyaris tercekat. Kita memang orang desa, tapi bukan berarti kamu tak bisa punya hidup lebih baik. Damar tersenyum, memegang tangan ibunya erat. Aku cuma ke kota, Mak, bukan ke ujung dunia, katanya ringan, meski matanya menyimpan haru. Di desa, Damar dikenal sebagai dokter ajaib. Julukan yang melekat karena keahliannya menyembuhkan penyakit yang bahkan puskesmas tak sanggup tangani. Tapi meski dihormati, ia tetap sendiri. Tak ada perempuan di desa yang membuat hatinya berguncang. Atau mungkin, terlalu banyak yang segan mendekat karena statusnya. Kini, ia menuju kota, atas desakan keluarga. Tujuan utamanya, mencari tunangan. Sederhana, tapi pelik. Ia tahu kota bukanlah tempat yang mudah bagi pria desa yang lebih hafal nama tumbuhan daripada brand pakaian. Kota Jakarta menyambutnya dengan bising dan langit abu-abu. Damar turun dari bus di terminal Kampung Rambutan. Disambut debu jalanan dan deru motor. Matanya mencari-cari arah, berbekal alamat kos dari temannya yang dulu kuliah di ibu kota. Hari pertama, ia menginap di kamar kos sempit, berisi kasur tipis dan kipas angin tua. Malamnya, ia menulis di buku catatannya. Hari ini langkah pertama. Entah apa yang akan kutemui, tapi semoga aku tak lupa dari mana aku berasal. Keesokan harinya, Damar berjalan kaki menuju taman kota. Ia tak punya banyak rencana, hanya ingin memahami ritme kota dan mencari peluang. Di sana, ia melihat orang-orang sibuk dengan ponsel, earphone, dan wajah-wajah penuh ambisi. Di tengah keramaian itu, seorang wanita bersetelan blazer hitam dan sepatu hak tinggi melintas cepat. Langkahnya tegas, matanya tajam, dan pembawaannya memancarkan aura otoritas. Ia menabrak seseorang karena terlalu fokus pada teleponnya. "Hei, lihat jalan dong." Suara pria yang ditabrak mengeluh. Wanita itu mendesah tanpa menoleh. "Kalau jalan pelan, minggir," katanya dingin dan terus berjalan. Damar hanya mengangguk pelan, memperhatikannya dari kejauhan. Belum tahu bahwa pertemuan singkat itu adalah awal dari takdir yang jauh dari dugaan. Hari-hari pertama Damar di kota terasa berat. Ia mencoba melamar pekerjaan di beberapa klinik, namun setiap wawancara selalu berakhir dengan pertanyaan yang membuatnya terdiam. "Bapak lulusan mana?" "Ya." "Pengalaman kerja di kota ada." "Obat tradisional?" "Waduh, kami lebih pakai metode berbasis ilmiah di sini, Pak." Damar tak marah. Ia hanya tersenyum, lalu keluar dari ruangan demi ruangan dengan kepala tegak. Tapi di dalam hatinya, kegelisahan mulai tumbuh. Ia mulai bertanya, apa aku memang salah datang ke kota? Sore itu, di bawah langit mendung, Damar duduk di bangku taman yang sama seperti kemarin. Matanya menatap kosong ke arah lalu lintas yang padat. Tapi nasib punya rencana berbeda. Tiba-tiba terdengar suara teriakan panik. "Tolong! Tolong! Ada yang pingsan!" Damar refleks berdiri. Orang-orang berkerumun di pinggir jalan. Di sana, seorang wanita berpakaian formal tergeletak di trotoar. Napasnya terengah dan tubuhnya kejang sesaat. Orang-orang hanya menonton, sibuk merekam dengan ponsel mereka. Damar bergegas maju. Ia mengenali wajah itu. Wanita yang kemarin menabrak orang tanpa minta maaf. "Semua mundur," serunya sambil membuka tas kecil yang selalu ia bawa, berisi minyak atsiri, balsem jahe, dan ramuan daun jarak. Ia mengurut titik nadi wanita itu, menyeka keringat di lehernya, dan meneteskan cairan herbal ke pelipis serta dadanya. Beberapa menit kemudian, wanita itu terbatuk dan matanya terbuka perlahan. Damar menatapnya serius. "Anda harus istirahat. Tekanan darah Anda turun drastis, dan tubuh Anda kekurangan cairan." Wanita itu masih lemah, tapi matanya memicing menatap Damar. "Siapa kamu?"
Orang yang kebetulan lewat. Jawab Damar singkat. Tak lama, seorang sopir pribadi datang terburu-buru. Bu Kirana. Maaf saya telat. Damar terkejut. Nama itu mulai familiar di iklan dan media bisnis. Kirana Santosa, CEO termuda dari perusahaan teknologi kesehatan Biotera, dikenal ambisius, tegas, dan tak segan memecat bawahan yang tak efisien. Sore itu, Kirana akhirnya diantar pulang oleh sopirnya. Tapi sebelum masuk mobil, ia menatap Damar sekali lagi. Terima kasih, meski aku benci diatur oleh orang asing. Damar hanya tersenyum. Tapi nyawa Anda lebih berharga dari gengsi. Kirana menatapnya lama. Ada sesuatu yang aneh dari pria itu. Kesederhanaan yang membuatnya jengkel, tapi entah kenapa menenangkan. Malamnya, Damar kembali ke kos. Belum sadar bahwa pertemuan singkat itu telah membuka pintu ke dunia yang tak pernah ia bayangkan. Dunia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, Damar sedang menyeduh teh herbal di dapur kecil kosnya ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang. Dari dalamnya turun seorang pria bersetelan rapi. Sopan tapi berwibawa. Permisi, apa ini tempat tinggal saudara Damar? Tanyanya. Damar mengangguk. Agak heran. Saya dari Biotera. Ibu Kirana ingin bertemu langsung dengan Anda. Sekarang. Di gedung pencakar langit pusat kota, lantai 28, Damar duduk canggung di sofa mewah ruang tunggu kantor Biotera. Matanya menangkap desain interior modern dan wangi ruangan beraroma mint yang tajam. Jauh berbeda dari bel bambu dan aroma kayu manis di ruang pengobatannya di desa. Pintu kaca terbuka. Kirana muncul dengan pakaian putih minimalis, riasan tipis, dan ekspresi datar seperti biasa. Tapi ada sedikit rasa penasaran dalam sorot matanya. Masuk, katanya singkat. Di dalam ruangannya, mereka duduk berhadapan. Sekilas hening, hanya terdengar bunyi jam dinding dan AC yang mendesis. Aku cek hasil medical check-upku semalam. Ternyata kamu benar. Tekanan darahku drop karena aku terlalu banyak kopi dan lupa makan, katanya tanpa basa-basi. Damar hanya tersenyum. Tubuh tak bisa dibohongi, Bu. Kirana menatapnya sejenak. Kamu bukan dokter biasa. Aku bukan dokter modern. Aku belajar dari ayahku, yang belajar dari kakekku, yang belajar dari alam. Kirana menyilangkan tangan. Aku sedang menjalankan program baru, Biotera Care, menggabungkan pendekatan teknologi dan penyembuhan alami. Kupikir kamu bisa jadi konsultan. Damar terdiam. Tawaran itu terdengar seperti peluang emas, tapi juga membingungkan. Ia datang ke kota untuk mencari tunangan, bukan karir. Aku belum terbiasa dengan sistem di sini. Lagi pula, niatku ke kota bukan untuk pekerjaan, katanya hati-hati. Lalu untuk apa? Tanya Kirana cepat. Cari tunangan, jawab Damar jujur, membuat Kirana nyaris tertawa kecil, hal yang langka dari wajah dinginnya. Unik. Di zaman semua orang mengejar cuan, kamu malah cari pasangan. Ujarnya sambil berdiri dan membuka jendela. Kalau kamu tertarik, kantor kami terbuka. Kamu boleh bantu separuh waktu. Anggap saja balas budi. Damar akhirnya menerima tawaran itu. Meski setengah ragu, ia mulai datang ke Biotera 3 kali seminggu, memperkenalkan pendekatan herbal dan terapi alami untuk bagian riset alternatif perusahaan. Tapi yang tak disangka, kehadirannya di kantor perlahan mengusik rutinitas Kirana. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin tahu tentang seseorang. Bukan karena ambisi, tapi karena rasa yang sulit ia namakan. Sementara Damar makin mengenal sisi Kirana yang tak terlihat media, seorang wanita kesepian di balik tembok kekuasaan. Sudah 2 minggu sejak Damar mulai bekerja paruh waktu di Biotera. Meski awalnya terasa asing, ia mulai menemukan ritme. Karyawan lain awalnya memandangnya dengan heran, karena pakaiannya yang sederhana, bau minyak kayu putih, dan kebiasaan menyeduh jahe setiap pagi di pantry. Tapi lambat laun, mereka justru menghormatinya. Pak Damar itu, kalau ngobrol, rasanya kayak disembuhkan, kata salah satu staf HR suatu hari. Sementara itu,
Kirana mulai memperhatikan hal-hal kecil dari pria desa itu. Damar tak pernah mengganggu, tak pernah mencuri perhatian, tapi selalu hadir saat dibutuhkan. Ia membawa ketenangan di tengah dunia yang penuh angka, target, dan tekanan investor. Suatu malam, setelah lembur di kantor, Kirana keluar dari ruangannya dan melihat lampu ruang diskusi masih menyala. Ia mendekat dan mendapati Damar sedang mencatat sesuatu di kertas. "Aku pikir kamu sudah pulang," katanya. Damar menoleh pelan. "Baru selesai mengoreksi formula ramuan yang tadi siang kita diskusikan. Aku ingin hasilnya optimal sebelum kutinggalkan besok." Kirana duduk di hadapannya, melepaskan blazer dan menghela napas. Untuk pertama kalinya, ia terlihat lelah dan jujur. "Aku sering lupa rasanya tenang," katanya lirih. "Kamu tahu, sejak aku memimpin perusahaan ini, aku nggak pernah betul-betul percaya pada siapapun." Damar hanya menatap, tak berkata-kata. Ia tahu ini bukan waktunya memberi nasihat, hanya mendengarkan. "Aku tahu kamu kesini cari tunangan. Tapi kalau semua wanita kota seperti aku, kamu pasti makin bingung, ya?" Kirana tersenyum tipis. Nada suaranya setengah bercanda, setengah getir. Damar menatapnya lebih dalam kali ini. "Aku nggak menghakimi siapapun. Cuma, belum tahu siapa yang Tuhan arahkan untuk jadi jodohku." Keheningan menyelimuti ruangan. Kirana berdiri, ingin pergi, tapi kakinya terasa berat. Ada jeda, ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Lalu ia berkata pelan, "Aku tak pernah tertarik pada pria seperti kamu. Tapi entah kenapa, aku takut jika suatu hari kamu berhenti datang." Damar menelan ludah. Perkataannya bagai air yang menghantam batu perlahan, namun mampu mengikis segalanya. Ia berdiri, hanya beberapa langkah dari Kirana. "Kalau begitu, jangan buat aku merasa tidak diinginkan," bisiknya. Mata mereka saling bertaut. Jarak semakin tipis. Kirana bisa merasakan nafasnya. Saat itu, tak ada status, tak ada logika, tak ada latar belakang. Hanya dua manusia, yang akhirnya melangkah terlalu dekat. Malam itu, sesuatu yang tak pernah direncanakan terjadi. Hubungan yang semula profesional berubah arah. Takdir yang awalnya sederhana, kini mulai menjadi rumit. Pagi setelah malam yang mengejutkan itu, suasana terasa canggung. Damar bangun di apartemen Kirana. Ia duduk di tepi ranjang, menatap langit kota dari balik jendela kaca tinggi. Kirana masih terlelap, wajahnya terlihat lebih damai dari biasanya. Tak seperti sosok CEO yang kaku dan penuh tekanan yang dikenal banyak orang. Damar menghela napas panjang. Malam itu terasa seperti mimpi. Tapi ia sadar, ini bukan kisah cinta sederhana. Ia datang ke kota untuk mencari tunangan, bukan menambah simpul rumit dalam hatinya. Beberapa hari berlalu. Di kantor, mereka sepakat untuk bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi sikap Kirana perlahan berubah. Lebih perhatian, lebih sering mengirim pesan singkat, dan kadang menatap Damar dengan sorot yang tak bisa disembunyikan. Damar pun gelisah. Di satu sisi, hatinya mulai condong ke arah Kirana. Tapi di sisi lain, ia merasa semakin jauh dari niat awal, menjalankan amanah orang tuanya untuk menikah dengan pilihan keluarga, seorang gadis desa yang masih menunggunya. Lalu datang kejutan. Hari Jumat sore, saat Damar hendak pulang dari kantor, seorang pria bersetelan mewah datang ke lobi Biotera. Ia tampan, tinggi, dengan senyum percaya diri yang membuat semua resepsionis terpaku. "Nama saya Rendra. Saya mau bertemu Kirana Santosa," katakan padanya. Mantan tunangannya datang. Damar yang mendengarnya dari belakang langsung terdiam. Malamnya, Kirana memanggil Damar ke ruangannya. Hanya berdua. Ia tampak gelisah, bahkan sulit menatap mata Damar. "Aku minta maaf, karena tak pernah cerita tentang Rendra." "Siapa dia sebenarnya?" tanya Damar tenang. Kirana menunduk. "Kami pernah bertunangan. Bertahun lalu. Tapi aku batalkan sepihak karena dia selingkuh. Sekarang dia kembali sebagai investor utama yang baru masuk ke Biotera." Damar terdiam. Dunia yang ia masuki ternyata lebih berlapis dari yang ia kira.
Kalau begitu, kamu akan dekat lagi dengannya. Kirana menggeleng. Aku tak cinta dia. Tapi sekarang aku tak bisa seenaknya menolaknya. Kalau Biotera ingin bertahan. Di balik semua kecanggungan dan keheningan, satu hal semakin terasa. Kirana dan Damar saling jatuh hati. Tapi dunia mereka bukan dunia yang sama. Dan lebih dari itu, ada janji yang menunggu Damar di desa. Gadis pilihan orang tuanya, yang belum pernah ia lupakan. Sejak kedatangan Rendra, suasana kantor Biotera berubah drastis. Ia tidak hanya datang sebagai mantan tunangan Kirana, tetapi juga sebagai pemilik saham terbesar baru, yang berarti ia punya kuasa. Perusahaan ini perlu penyegaran, katanya dalam rapat direksi. Kita tak bisa mengandalkan metode kuno seperti jamu dan terapi rempah. Kita butuh pendekatan yang saintifik dan modern. Kirana menahan diri. Ia tahu Rendra sedang menyindir langsung ke arah Damar, yang duduk di pojok ruang rapat dengan kepala tegak tapi mata tenang. Setelah rapat, Rendra menghampiri Damar di pantry kantor. Dengar, Mas dokter tradisional atau apalah kamu menyebut dirimu. Aku nggak peduli siapa kamu atau dari mana kamu. Tapi kamu main di wilayah yang bukan kelasmu sekarang. Damar menatapnya lurus. Aku datang ke sini bukan untuk bersaing. Aku datang untuk berbagi pengetahuan. Rendra tersenyum sinis. Sayangnya, dunia ini bukan soal niat baik. Ini soal siapa yang paling kuat dan punya pengaruh. Dan kamu jelas bukan siapa-siapa. Beberapa hari kemudian, Rendra mulai menekan manajemen agar menghentikan divisi eksperimen herbal yang dipimpin Damar. Ia juga menyebarkan isu bahwa Damar hanya dukun yang menyamar jadi konsultan. Kirana terjepit. Jika ia membela Damar secara terang-terangan, ia bisa dianggap tidak profesional, bahkan bisa kehilangan kepercayaan investor. Tapi jika diam, Damar akan perlahan dilenyapkan dari Biotera. Di tengah tekanan itu, Kirana mulai menjauh. Komunikasinya dengan Damar renggang. Damar bisa merasakan jarak itu. Tapi ia tidak marah. Ia tahu, Kirana sedang melindungi banyak hal. Dan mungkin, juga sedang mempertanyakan perasaannya sendiri. Suatu malam, Damar duduk sendiri di taman kota, membaca kembali surat dari ibunya yang ia simpan di saku. Nak, hidup di kota pasti penuh ujian. Tapi jangan lupakan niat awalmu. Jika hatimu mulai bimbang, pulanglah. Di sini, masih ada yang percaya padamu meski dunia tidak. Matanya berkaca-kaca. Keesokan harinya, Kirana menerima kabar. Damar mengundurkan diri. Tak ada pesan, tak ada perpisahan. Ia hanya meninggalkan satu catatan kecil di mejanya. Terima kasih telah mengizinkanku belajar, dan merasa. Aku pamit sebelum segalanya berubah terlalu jauh. 2 minggu telah berlalu sejak Damar menghilang dari Biotera. Tak ada pesan. Tak ada jejak di media sosial. Kirana merasa kehilangan bukan hanya seorang kolega, tapi seseorang yang perlahan membongkar lapisan hatinya yang beku. Di ruangannya, ia sering termenung. Jam digital berdetak lambat. Kopi di atas meja selalu dingin. Rendra kini hadir hampir setiap hari, seolah sengaja menggantikan posisi Damar, bukan sebagai ahli, tapi sebagai penguasa. Kalau kamu terus termenung begitu, orang-orang akan mulai tahu kamu kehilangan dia, ujar Rendra suatu malam dengan nada menyengat. Kirana menatapnya tajam. Aku kehilangan seseorang yang lebih jujur dari semua rapat yang pernah kamu pimpin. Sementara itu, di desa tempat Damar berasal, suasana berbeda. Ia kembali ke rumah, ke pelukan ibunya, ke aroma kayu bakar, dan udara yang menenangkan. Tapi hatinya tidak tenang. Di ruang tamu, seorang gadis duduk dengan wajah malu-malu. Namanya Ningsih, gadis pilihan keluarganya. Cantik, sopan, dan sangat menghormati orang tua Damar. Kau sudah besar, Dam, kata ibunya sambil tersenyum. Ini saatnya kau membina rumah tangga. Tapi Damar hanya diam. Ia merasa seperti orang asing di kampungnya sendiri. Ada jarak antara dirinya dan masa lalunya. Hatinya tertinggal di kota. Malam itu, Ningsih mendekatinya saat ia sedang menumbuk jahe di belakang rumah.
Aku dengar kamu sempat dekat dengan perempuan kota, kata Ningsih lirih. Damar menoleh cepat. Maaf, aku tidak tahu kabar itu sampai ke sini. Ningsih tersenyum. Tak perlu minta maaf. Aku bukan orang yang mudah mencintai orang yang hatinya tidak di sini. Perkataannya menusuk. Tapi jujur, Damar tak sanggup membalas apapun selain mengangguk. Di kota, badai mulai mengguncang Biotera. Rendra mulai membuat keputusan sepihak. Ia menghentikan seluruh proyek pengembangan herbal dan menggantinya dengan formula sintetik dari laboratorium luar negeri. Karyawan protes. Pasar mulai curiga. Media mencium aroma ketidakberesan. Dan Kirana akhirnya sadar. Biotera sedang sekarat. Dan orang yang paling bisa menyelamatkannya adalah satu-satunya pria yang pernah ia percaya. Episode berakhir dengan Kirana berdiri di depan terminal bus malam. Koper kecil di tangan. Ia memutuskan untuk mengejar Damar. Bukan hanya karena cinta, tapi karena keyakinan bahwa hati yang jujur tak bisa digantikan dengan kekuasaan. Pagi itu, kabut masih menggantung di ladang saat sebuah mobil kota berhenti di depan rumah keluarga Damar. Kirana turun dengan koper kecil di tangan. Langkahnya ragu, tapi matanya mantap. Ini bukan perjalanan pelarian. Ini perjalanan untuk menjemput sesuatu yang belum selesai. Di beranda rumah kayu yang sederhana, Ibu Damar menyambutnya dengan wajah datar. Kamu siapa, Nak? Saya, Kirana. Saya datang dari kota. Ingin bertemu Damar. Seketika suasana menjadi hening. Dari dalam, Damar muncul. Tubuhnya kaku. Napasnya tertahan. Damar dan Kirana akhirnya bertemu kembali, di tempat yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di ruang tamu yang hangat oleh kayu bakar, mereka duduk berdua. Jarak hanya beberapa jengkal, tapi hati mereka seperti dunia yang terpisah. Aku tahu aku datang di waktu yang salah, ujar Kirana pelan. Tidak, jawab Damar. Kamu datang saat aku paling butuh alasan untuk jujur. Mereka saling menatap. Ada luka, rindu, dan keraguan di antara kata-kata. Aku tak bisa terus diam. Biotera hancur. Rendra menyetir semuanya ke arah yang salah. Dan aku sadar kalau kamu satu-satunya yang bisa menyelamatkan semuanya. Termasuk aku. Damar menarik napas dalam. Tapi aku di sini karena janji. Kepada orang tuaku. Dan Ningsih. Sementara itu, di kota, Rendra mulai gelisah. Kirana tak kunjung kembali. Proyek-proyek barunya di Biotera mulai dipertanyakan. Media bisnis mulai menyorot perubahan ekstrim dalam manajemen perusahaan. Ia menyuruh orang kepercayaannya, Bayu, untuk menyusul Kirana ke desa. Aku ingin tahu siapa si Damar sebenarnya, katanya. Kalau perlu, buka semua masa lalunya. Di desa, masalah mulai muncul. Warga mulai bergunjing. Kirana, wanita kota yang datang mengejar laki-laki yang sudah punya calon. Malu-maluin keluarga Damar aja. Jangan-jangan dia hamil? Makanya ngejar-ngejar. Kirana mulai tertekan. Tapi ia tidak lari. Di suatu sore, ia datang ke rumah Ningsih. Menunduk sopan. Aku tahu aku asing di sini. Tapi aku ingin jujur. Aku menyukai Damar. Dan kalau kau masih mencintainya, aku akan pergi. Ningsih menatapnya lama. Lalu berkata lirih. Cinta tak butuh pengorbanan kalau hanya membuat kita tersiksa. Kalau hatinya untukmu, aku tak ingin jadi penahannya. Malam itu, Damar berdiri di tepi sawah. Kirana datang menghampiri. Besok pagi aku akan kembali ke kota, katanya. Damar menatapnya. Tanpa aku. Kirana menahan air mata. Kamu punya keluarga. Janji. Desa ini. Aku tak bisa meminta kamu meninggalkan semua itu hanya untuk bersamaku. Tapi Damar justru menggenggam tangannya. Kalau aku kembali, bukan karena kamu memintaku, tapi karena aku memang ingin. Dan cinta bukan soal memilih tempat, tapi memilih siapa yang ingin kita perjuangkan. Pagi itu, Kirana kembali ke kota. Damar ikut bersamanya.
Keputusannya meninggalkan desa bukan tanpa tangis dan penolakan. Ibunya sempat tak berkata apa-apa saat ia pamit. Hanya memeluknya dalam hening. Ningsih mengantar sampai ke terminal. Tersenyum pahit. Hatimu tak pernah benar-benar untukku. Dam. Pergilah. Tapi jadilah laki-laki yang tak lari lagi. Kembalinya Damar ke Biotera bukan hal yang disambut baik. Rendra telah menyusun rencana besar. Ia menggelar konferensi pers darurat di kantor pusat. Di hadapan wartawan dan dewan komisaris, ia mengumumkan. Baru-baru ini kami menemukan bukti bahwa salah satu mantan konsultan kami, Damar Prayoga, pernah dirawat karena gangguan psikologis berat. Sebagai perusahaan yang mengutamakan kredibilitas, kami tidak bisa menerima individu dengan catatan seperti itu terlibat dalam pengambilan keputusan penting. Ruangan bergemuruh. Kamera berkilat. Semua mata kini tertuju ke Damar dan Kirana yang baru tiba di lobi. Alih-alih lari, Kirana melangkah ke podium. Kalau kalian ingin tahu siapa Damar sebenarnya, dengarkan ini. Ia mengeluarkan secari kertas. Matanya tajam, tapi suaranya tenang. 7 tahun lalu, Damar mengalami kecelakaan hebat saat mencoba menyelamatkan pasien dari rumah yang terbakar di pedalaman. Ia selamat. Tapi 2 pasien meninggal di pelukannya. Trauma itu membuatnya mundur dari dunia medis modern. Tapi ia tidak menyerah. Ia pulang ke desa. Belajar dari akar. Dari bumi. Dari jamu dan doa. Ia bukan gila. Ia sembuh. Dengan caranya sendiri. Semua diam. Bahkan Rendra. Dan jika perusahaan ini lebih percaya pada manipulasi saham daripada keberanian seperti itu, maka Biotera sudah kehilangan jiwanya. Keesokan harinya, Safe Biotera menjadi trending. Publik mulai membela Damar. Wartawan menyoroti rekam jejaknya di desa. Keberhasilannya menyembuhkan penyakit langka dengan pengobatan tradisional yang disempurnakan. Dewan komisaris mulai goyah. Beberapa investor mulai menarik diri dari Rendra. Dan di tengah badai itu, Kirana dan Damar duduk di balkon kantor, melihat langit senja. Aku pikir kau akan menolakku saat tahu semua itu, ucap Damar pelan. Kirana menggenggam tangannya. Aku jatuh cinta bukan pada masa lalumu, tapi pada caramu bangkit darinya. Namun masalah belum selesai. Malam itu, Rendra masuk ke ruang Kirana. Ia tampak kacau. Matanya merah. Kau pikir kau bisa kalahkan aku hanya dengan pidato penuh drama? Katanya dingin. Aku akan tarik semua dana, semua koneksi. Kita lihat apakah kau bisa bertahan tanpa kekuatan. Kirana menatapnya tanpa gentar. Kalau cinta bisa membuat seseorang sembuh, maka dendam sepertimu hanya akan menghancurkan diri sendiri. Setelah badai drama dan konflik, kini Damar dan Kirana berdiri di depan kantor Biotera yang telah berubah. Bangunan itu kini terlihat lebih sederhana, tapi penuh dengan semangat baru. Mereka berdua berjalan menyusuri koridor, ditemani beberapa staf yang masih setia dan percaya pada visi mereka. Damar memandang keluar jendela, wajahnya penuh tekad. Kita mulai dari nol, katanya pelan. Kirana tersenyum. Bukan dari nol. Dari apa yang sudah kita perjuangkan bersama. Dari kejujuran dan cinta. Waktu berlalu. Biotera mulai bangkit kembali dengan pendekatan yang lebih humanis dan inovatif. Produk herbal asli desa kembali dicintai pasar, dan kepercayaan publik pulih perlahan. Di tengah kesibukan, Damar dan Kirana menemukan waktu untuk saling mengenal lebih dalam, bukan hanya sebagai pasangan, tapi juga sebagai sahabat dan mitra hidup. Suatu sore, di sebuah taman kota, Damar mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Kirana, ucapnya sambil menatap mata wanita yang sudah menemaninya melewati banyak badai. Kau datang ke hidupku di saat aku paling rapuh, dan membuatku utuh kembali. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku selamanya. Kirana terdiam, lalu tersenyum sambil mengangguk.